Waktu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ini ajaran kacau. Ini bidat loh. Tapi kenapa gereja tidak sadar? Karena tidak ada pelajaran dasar. Saudara, kalau mau pelajari tentang doktrin Tritunggal sepanjang sejarah, ini doktrin yang sangat berlimpah. Karena orang soroti dari begitu banyak sudut pandang yang indah. Salah satunya adalah sudut pandang ditemukan dari satu orang teolog yang disebut dengan kelompok Bapak Kapadokia di abad keempat. Teolog ini bernama Gregory dari Nazianzus. Gregory dari Nazianzus mengatakan Allah adalah Allah yang selalu beri ruang bagi yang lain untuk berada bersama-sama. Ada bersama-sama. Di mana ada Bapa, di situ ada anak. Di mana ada anak, di situ ada Bapa. Di mana ada Bapa dan anak, di situ ada Roh Kudus. Tetapi tiga pribadi ini tidak saling bercampur. Ada bersama-sama tanpa meniadakan pribadi yang lain. Waktu Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Di dalam pekerjaan Roh Kudus ada Sang Bapa juga. Ada Sang Anak juga. Tapi Sang Bapa dan Sang Anak tidak melebur ke dalam diri Roh Kudus. Ini pengertian dasar dari kekristenan. Itu sebabnya jika saudara masih terlalu bingung tentang doktrin Tritunggal, jangan cari sumber yang salah. Kembali kepada ajaran dari gereja sebagaimana sudah disepakati dari dulu. Baca kembali ajaran Nikea Konstantinopel. Baca kembali penjelasan dari para bapak gereja. Baca kembali doktrin dasar kekristenan. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang dapat free pass, langsung lulus dari SD, langsung masuk Kristen SMP. Tapi kalau masuk Kristen SMP belum belajar Kristen SD, sulit loh. Banyak orang masih bingung tentang doktrin Tritunggal. Karena banyak orang berpikir, oh doktrin Tritunggal itu advance. Kok advance? Oh ya itu kan doktrin susah. Itu kalau Kristennya sudah advance. No, doktrin Tritunggal adalah doktrin dasar. Loh, kalau doktrin dasar kenapa saya tidak diajar ya? Bisa dua hal. Yang pertama gereja sudah mengajar tapi saudara ngantuk. Atau yang kedua, gereja memang lalai mengajar dan itu kesalahan besar dari gereja. Saudara kalau masuk SD, lalu guru SD lupa mengajarkan huruf, lupa mengajarkan perkalian, lupa mengajarkan penjumlahan, sibuk mengajarkan saudara main ayunan. Kira-kira itu SD yang bertanggung jawab tidak? Tentu tidak. Begitu saudara masuk SMP ditanya, ini anak kok nggak bisa baca? Oh ya karena SD-nya main ayunan. Lalu kenapa tidak bisa menulis? Ya karena SD-nya main perosotan. Kenapa tidak bisa perkalian? Karena SD-nya main bola, apa itu bola-bola yang banyak orang bisa tenggelam itu. Ya mandi bola, masih main. Karena waktu SD sibuk main mandi bola. Lo nggak bisa, SD boleh ada mainnya. Tapi lama-lama harus masuk ke dalam pelajaran pertama. Harus mengerti perkalian, harus mengerti penjumlahan, harus mengerti huruf, harus mengerti menulis. Mana bisa lulus SD tanpa menguasai hal-hal ini? Demikian juga gereja lalai mengajarkan jemaat hal-hal utama. Karena sibuk ajarin jemaat main ayunan. Sibuk ajarin jemaat main jungkat-jungkit. Sibuk ajarin jemaat main prosotan. Sibuk menyenangkan jemaat tapi tidak mendidik jemaat. Loh kenapa gereja tidak mendidik jemaat? Habisnya jemaat gak suka. Loh mana boleh ya? Kita tanya sama orang yang belum bertumbuh iman. Kamu suka apa nanti saya kasih. Guru SD tanya sama anak SD. Kamu suka belajar apa? Suka belajar main-main di taman. Silahkan. Suka belajar perkalian? Enggak. Ya nggak usah, nggak bisa loh. Nah, itu sebabnya di dalam katekisasi doktrin Tritunggal diajar awal. Karena ini doktrin dasar. Tapi susah, memang susah kalau saudara berusaha memahami di luar penjelasan dari Nikea Konstantinopel. Tapi kalau saudara pahami berdasarkan doktrin yang sudah digumulkan, sudah dirumuskan, dan sudah dipegang gereja dari abad keempat loh by the way. Gampang. Gampang gimana Pak? Susah. Gampang, saudara tinggal lihat formulasi kalimatnya. Bagaimana memahami Allah Tritunggal? Ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh ada 3 Allah? Enggak, 1 Allah. 1 Allah 3 pribadi, selesai. Gimana mengertinya? Ini dimengerti dengan pertama-tama dipahami kalimatnya dulu. Nah itu sebabnya pengertian Tritunggal, pengertian dasar. Setelah itu baru saudara akan bertumbuh di dalam memahami hal lain. Saudara akan mengerti hal kedua, yaitu tentang Kristus. Saudara tidak akan bingung waktu baca Alkitab. Kok Yesus yang katanya Allah bisa lapar? Karena pengakuan iman Kalsedon sudah mengatakan dia itu punya 2 natur, Allah sejati, manusia sejati. 2 natur tidak saling bercampur, 2 natur tidak saling meniadakan satu dengan yang lain, dan 2 natur tidak saling pisah. Makanya penting untuk belajar doktrin dasar dan pengakuan iman, dan penting untuk tahu ajaran sesat apa yang dilawan oleh pengakuan iman.
Kalau saudara mengerti hal-hal dasar ini, saudara tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang kacau yang muncul sekarang. Bagaimana mengerti Allah? Oh, Allah itu Tritunggal, dan masing-masing Tritunggal ada Tritunggal lagi. Jadi Allah itu 9 tunggal. Ini kan ajaran kacau. Tapi kenapa banyak orang tidak sadar? Waktu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ini ajaran kacau. Ini bidat loh. Tapi kenapa gereja tidak sadar? Karena tidak ada pelajaran dasar. Nah, inilah kesulitan kita yang tidak lulus SD tapi sudah mendaftar SMP dan diterima. Nah, itu salahnya gereja. Nah, itu sebabnya jangan pikir doktrin Tritunggal, doktrin advance yang rumit. Ini doktrin dasar. Kalau belum mengerti, cari bahan. Kalau tidak mengerti, tanya ke hamba Tuhan. Nanti hamba Tuhan akan berikan arah untuk saudara baca buku apa.